Menurut kurikulum Merdeka, semua siswa yang becus nggak becus, yang salah nggak salah, yang benar nggak benar, yang Pendapat kamu sebenarnya menyentuh salah satu kritik besar terhadap arah kebijakan pendidikan Indonesia. Kecenderungan meniru sistem luar negeri tanpa adaptasi mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan infrastruktur lokal. Mari kita uraikan secara lebih analitis dan akademis. 1. Fenomena copy-paste policy dalam pendidikan. Banyak kebijakan pendidikan di Indonesia muncul karena pemerintah melihat keberhasilan negara lain, lalu mencoba meniru tanpa membangun fondasi pendukung yang sama. Contohnya, ujian nasional. Diperkenalkan sebagai alat ukur standar nasional, terinspirasi dari model standardized test seperti di Tiongkok dan Singapura. Masalahnya, di negara-negara tersebut, disiplin, fasilitas sekolah, dan pemerataan mutu guru sudah relatif tinggi. Di Indonesia, perbedaan mutu antar daerah sangat besar, sehingga ujian seragam malah memperlebar kesenjangan. Kurikulum Merdeka inspirasi Finlandia. Konsepnya menekankan student-centered learning, kebebasan berkreasi, dan minim tekanan akademik. Masalahnya, Finlandia punya sistem guru yang profesional, otonom, dan gajinya tinggi. Sedangkan di Indonesia, banyak guru belum mendapat pelatihan pedagogik yang memadai, serta masih terbebani administrasi. Akibatnya, Merdeka Belajar berubah jadi bingung belajar. Kegagalan adaptasi kontekstual. Setiap sistem pendidikan tumbuh dari nilai-nilai dan struktur masyarakatnya. Di Finlandia, budaya egaliter dan kepercayaan tinggi antar warga mendukung otonomi guru. Di Singapura, budaya disiplin dan meritokrasi tinggi membuat sistem ujian ketat berhasil. Di Indonesia, masyarakat majemuk dengan disparitas ekonomi, budaya paternalistik, dan infrastruktur pendidikan tidak merata. Tanpa menyesuaikan aspek ini, kebijakan luar negeri mudah gagal di tanah air karena tidak cocok dengan realitas lokal. Kebutuhan, sistem pendidikan berbasis identitas nasional. Arah pembenahan seharusnya bukan meniru, tapi mengadaptasi. Mengambil prinsip universal, disiplin, kreativitas, keadilan, tapi menanamkannya dalam kearifan lokal Indonesia, seperti nilai gotong royong, keberagaman, dan karakter daerah. Contoh langkah yang bisa diterapkan. Pendidikan kontekstual, siswa belajar berdasarkan masalah di lingkungan sekitar. Reformasi guru, memperkuat pelatihan dan kesejahteraan bukan sekadar ganti kurikulum. Evaluasi berbasis proses, bukan hanya hasil ujian. Kegagalan seperti ujian nasional dan tantangan kurikulum Merdeka bukan karena idenya buruk, tapi karena kurang penyesuaian terhadap ekosistem pendidikan Indonesia. Yang dibutuhkan bukan sistem asing, tapi sistem Indonesia yang cerdas mengambil inspirasi, bukan meniru mentah-mentah. Apakah kamu ingin saya bantu ubah penjelasan ini menjadi artikel opini populer, misalnya atau media edukasi, atau analisis akademik singkat?